Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan ini. Selanjutnya, sekarang memasuki pertemuan ke-9 pada mata kuliah Psikologi Komunikasi, di mana pertemuan ke-9 ini akan membahas komunikasi antar personal. Selanjutnya, mengenai komunikasi antar personal ini lebih dibahas ada mata kuliah tersendiri ya, sehingga untuk mata kuliah tersendiri komunikasi antar personal itu lebih besar, lebih luas, namun dalam hal ini dikaitkan dengan psikologi komunikasi, bagaimana komunikasi antar personal ini ya. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi antar personal, antar pribadi, interpersonal itu adalah sama ya. Itu komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Adapun komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang terjadi arus timbal baliknya secara langsung. Selain itu, komunikasi interpersonal atau antarpersonal ini adalah dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Dalam komunikasi interpersonal ini, sifatnya adalah dialog, yaitu berupa langsung ya, percakapan, kemudian tanggapan, baik tanggapan itu positif atau negatif, dapat diterima oleh komunikator. Sehingga memberi kesempatan untuk bertanya seluas-luas. Jadi ada umpan balik ya, terus-terusan. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi antarpersonal ini merupakan aktivitas komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, secara langsung tentunya, dan memungkinkan pelakunya menangkap secara langsung reaksi dari teman atau mitra komunikasinya, di mana reaksi ini baik secara verbal maupun non-verbal. Berikut adalah video yang menggambarkan komunikasi antar personal. So, as it turns out, the green trash can is not recycling. It's for greens, like compost and eggshells. And the blue one is recycling. And the black one Riley is acting so weird. Why is she acting so weird? What do you expect? All the islands are down. Joy would know what to do. That's it. Until she gets back, we just do what Joy would do. Great idea. Anger, fear, disgust. How are we supposed to be happy? Hey, Riley, I've got good news. I found a junior hockey league right here in San Francisco, and get this, tryouts are tomorrow after school. What luck, right? Hockey? Uh-oh, what do we do? Guys, here, you pretend to be Joy. Won't it be great to be back out on the ice? Oh yeah, that sounds fantastic. What was that? That wasn't anything like Joy. Because I'm not Joy? Yeah, no kidding. Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. Should we ask her? Let's probe, but keep it subtle so she doesn't notice. So, how was the first day of school? She's probing us. I'm done. You pretend to be Joy. What? Okay, It was fine, I guess. I don't know. Oh, very smooth. That was just like Joy. Something is definitely going on. She's never acted like this before. What should we do? We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Ahem. With a nice pass over to Reed, comes across that right. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? He's making that stupid face again. I could strangle him right now. Signal him again. So, Riley, how was school? You gotta be kidding me. For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot? Boo, I'll be Joy. School was great, all right? Riley, is everything okay? Nah, dari video tersebut kita bisa melihat berbagai reaksi baik verbal maupun non-verbal dari dua atau lebih ya yang berinteraksi, yang berkomunikasi di dalam video tersebut. Selanjutnya,
Peran komunikasi antarpersonal ini yang pertama membantu perkembangan intelektual dan sosial. Nah, yang kedua membangun identitas dan jati diri, memahami realitas sosial melalui perbandingan sosial personal, kemudian kesehatan mental. Terlihat bahwa peran komunikasi antarpersonal ini membantu kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu secara tidak langsung kita akan berpikir. Nah, situ terjadi perkembangan cara berpikir kita. Selanjutnya kita juga dengan berkomunikasi, dengan berinteraksi dengan orang lain itu akan membangun identitas kita. Kita juga perlu ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini perlu atau menginginkan dikenal orang. Siapa sih dia? Bagaimana sih dia? Nah, terkadang orang di sekitar kita bertanya-tanya untuk mengetahui seseorang. Nah, dari situlah supaya orang itu mengetahui kita seperti apa dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga kita juga ingin dilihat, dipandang, dan diketahui oleh orang-orang sekitar. Jadi cukup besar ya peranan komunikasi ini di dalam berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya, aspek psikologis dalam komunikasi antarpersonal ini adalah yang pertama inklusi. Di mana inklusi ini adalah setiap individu senantiasa membutuhkan pengakuan akan keberadaannya serta dilibatkan dalam aktivitas sosial. Contohnya, kalau misalnya di lingkungan kita ada gotong royong atau ada sumbangan, kemudian rumah kita dilewati, kadang-kadang kita juga berpikir, kok kita nggak minta sumbangan ya? Itu kita membutuhkan pengakuan ya, dalam kegiatan atau yang berlangsung di sekitar kita. Kemudian aspek psikologis yang kedua yaitu sebagai kontrol, di mana manusia senantiasa berusaha untuk memiliki kewenangan dan pengendalian atas diri dan hubungan dengan dunia sosial. Terkadang kalau kita kurang berinteraksi dengan orang lain, kita tidak bisa melihat atau empati atau simpati kita kurang ya. Nah, kalau misalnya kita suka atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu merupakan kontrol untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita bertamu, ya, kontrol sosial. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita bisa membedakan bagaimana ketika kita bertamu dengan teman akrab, dengan teman biasa, atau misalnya kita bertamu kepada orang yang sedang berduka. Nah, di situ kita melakukan kontrol sosial. Selanjutnya, aspek psikologis yang ketiga adalah afeksi. Ya. Di mana afeksi ini merupakan bahwa manusia atau individu senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan perhatian dan cinta dalam sepanjang kehidupannya. Contohnya, kalau misalnya di grup ya, kemudian ada pertanyaan, apa kabar? Kemudian ada yang kirim emot sedih atau apa, itu pasti kan, loh kamu kenapa? Nah itu salah satu contohnya bagaimana kita ini ingin mendapatkan perhatian. Sudah jelas ya bahwa inklusi, kontrol, afeksi ini merupakan aspek psikologis dalam komunikasi antarpersonal. Karena ketika seseorang berkomunikasi itu pasti psikologis kita bermain juga di situ. Selanjutnya, di mana dalam aspek psikologis ini, apabila terpenuhi itu akan menimbulkan dampak. Yang pertama, dampak perilaku sosial, yaitu individu akan merasa nyaman dalam kesendirian atau bersama dengan orang lain. Dan dia dapat berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Namun, secara mandiri dapat memutuskan untuk apakah dia mau ikut atau tidak. Apakah dia mau terlibat atau tidak. Nah, itu ya, perilaku sosial. Kemudian dampak yang kedua,
apabila aspek psikologis terpenuhi ini adalah perilaku demokrat, yaitu individu yang senantiasa mampu memecahkan berbagai persoalan dalam relasi hubungan antar personal. Kadang-kadang dalam hubungan interpersonal itu suka ada konflik ya, atau miskomunikasi, atau masalah lah ya. Kita bisa tuh memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar kita dengan orang lain. Selanjutnya, perilaku personal. Di mana perilaku personal ini adalah individu dapat bertindak cepat dan selalu merasa senang dalam hubungan emosi yang dekat maupun renggang. Jadi 3 dampak tersebut ini akan ada dalam diri kita apabila aspek psikologi terpenuhi. Sehingga kita sebagai makhluk sosial merasa nyaman ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah itu ketika berinteraksi atau bersosial ya di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan kantor, di kampus ya. Mungkin dalam keadaan pandemi ini kita kan perkuliahan ini dilaksanakan secara daring, tidak secara langsung. Nanti ketika kita perkuliahan sudah normal, itu akan terasa perbedaannya. Interaksi secara langsung dengan interaksi ya walaupun kita menggunakan media ya, apakah itu Google Meet, Zoom atau video call, itu akan terasa ya. Psikologisnya lebih bermain ketika kita bertemu secara langsung atau bertatap muka, karena chemistry-nya ya ada atau terasa oleh kita. Slide selanjutnya adalah kebalikan dari kalau sebelumnya adalah membahas apabila aspek psikologi terpenuhi, selanjutnya bagaimana apabila aspek psikologis tidak terpenuhi. Ya. Yang pertama, perilaku kurang sosial. Perilaku kurang sosial ini apabila atau individu akan menghindari hubungan dengan orang lain atau tidak terlibat dalam aktivitas kelompok sosial. Lebih dikenal dengan introvert. Ya. Kemudian dampak apabila aspek psikologis tidak terpenuhi selanjutnya adalah perilaku yang terlalu sosial, yaitu seorang akan cenderung memamerkan diri secara berlebihan, memaksanakan diri untuk diterima dalam kelompok. Yang ketiga adalah perilaku adhikrat, yaitu individu akan merasa dirinya tidak mampu membuat keputusan dan orang lain dianggap lebih mampu dari kita sehingga kita cenderung lebih penurut. Berikut adalah contoh video yang menggambarkan bahwa perilaku yang terlalu, di mana kita memaksakan diri supaya kita bisa diterima oleh sekelompok atau orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ya, itu merupakan salah satu contoh perilaku yang terlalu sosial ya, jadi terlalu memamerkan diri. Selanjutnya adalah dampak dari aspek psikologis yang tidak terpenuhi selanjutnya, yang itu perilaku otokrat, di mana individu cenderung mendominasi orang lain, dominan, selalu ingin membuat keputusan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, terlalu dominan lah, itu juga sebenarnya kurang baik juga. Selanjutnya adalah perilaku kurang personal, yaitu individu cenderung menghindari hubungan personal yang dekat ataupun dan sulit untuk ramah. Contohnya apa ya? Dia kalau berbicara atau berinteraksi dengan orang itu seperlunya. Nah, itu perilaku kurang personal. Selanjutnya, perilaku terlalu personal. Yaitu individu selalu menginginkan hubungan emosional yang sangat erat, terlalu intim sehingga posesif. Posesif juga ini kurang baik ya, karena orang atau yang teman, kalau misalnya kita mempunyai teman yang posesif, kita sendiri merasa kurang bebas ya, kurang bebas bergerak, ya merasa terkungkung aja karena apa-apa harus selalu dipantau oleh orang tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh adalah perilaku patologis, di mana individu tidak mau menerima perintah dari orang lain, atau sebaliknya, dia terlalu taat dengan segala instruksi tanpa mempedulikan benar salahnya. Nah, itu merupakan dampak apabila aspek psikologis tidak terpenuhi. Kemudian, dalam berkomunikasi interpersonal atau antarpersonal ini, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan. Kegagalan dalam komunikasi antarpersonal ini bisa terjadi pada komunikator, bisa juga terjadi pada komunikan. Apabila terjadi pada seorang komunikator adalah dia misalnya terlalu cepat berbicara tanpa menyusun pikiran terlebih dahulu. Kemudian terlalu menyejalkan banyak gagasan dalam pesan sehingga gagasan itu seringkali tidak berkaitan. Kita melihat misalnya, oh informasi ini penting, suka informasi itu penting, tapi tidak mengerucut, tidak saling berhubungan informasi. Mungkin dua-duanya sangat penting, tapi tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian terlalu singkat dalam merumuskan pernyataan sehingga tidak memuat cukup informasi. Terus simpel ya. Poin-poin pentingnya yang ingin disampaikan itu kurang bisa disampaikan. Selanjutnya adalah mengabaikan kemungkinan komunikan untuk mengetahui apa yang diperbincangkan. Dan yang terakhir, mengabaikan sudut pandang komunikan. Jadi maksudnya adalah faktor kegagalan dalam berkomunikasi apabila itu terjadi dari pihak komunikator, yaitu tadi,
komunikator dalam berbicara tanpa membuat atau kalau kita mau membuat sesuatu pasti kita menyusun plan-nya dulu, membuat kerangka pemikirannya dulu. Nah ini enggak, langsung ngomong aja, to the point. Tapi akhirnya kan si komunikan, ini maksudnya apa ya? Dari itu terlalu banyak memasukkan berbagai macam informasi, sehingga atau berbagai macam gagasan, sehingga kabur apa yang akan kita sampaikan tidak mengerucut kemana-mana, sehingga apa yang akan disampaikan kepada komunikan itu tidak tersampailah ya informasinya atau pesannya. Atau selain itu kadang-kala si komunikator itu tidak memikirkan lawan bicaranya. Di mana lawan bicara ini posisinya sebagai komunikator, dia tidak memikirkan lawan bicaranya. Apakah yang kita ajak ngobrol itu sudah tahu apa yang akan kita sampaikan, atau mungkin kita tidak melihat apakah komunikator itu mengerti atau paham apa yang akan kita sampaikan. Nah itu ya. Selanjutnya, faktor kegagalan selain dari komunikator terjadi juga pada komunikan. Nah, apabila dalam komunikan ini, sebagai komunikan dia tidak menaruh perhatian terhadap pengirim pesan, di mana pengirim pesan ini adalah si komunikator. Dia tidak terlalu fokus apa yang disampaikan oleh si komunikator. Kemudian hanya mendengarkan isi pesan verbal. Kadang-kadang juga kan dalam berkomunikasi ada pesan verbal dan non-verbal, di mana pesan non-verbal ini adalah menguatkan atau lebih memperkuat apa yang akan kita sampaikan. Kemudian memiliki prakonsepsi sebelum memahami sepenuhnya pesan yang hendak disampaikan. Sehingga dalam berkomunikasi antar personal itu diperlukan untuk saling memahami dari sudut pandang masing-masing. Apakah itu sebagai komunikan atau kita sebagai komunikator. Kemudian mengungkapkan pesan secara verbal dan non-verbal. Kadang-kadang juga kalau kita misalnya chat ya, itu kan pesan non-verbal ya, pesan verbal tapi non-verbalnya kita nggak ngelihat. Kadang-kadang juga chat yang kita baca itu menyebabkan miskomunikasi. Lain halnya kalau misalnya kita melalui telepon secara langsung. Kalau kita berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon, itu dari intonasi kita bicara aja itu lebih menguatkan atau lebih menjelaskan apa yang disampaikan melalui verbal. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tanggapan dan dukungan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam membahas komunikasi antarpersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.